Terus bab ke-8 adalah keputusan. Nah, Anda contohnya mau penghasilan 20 juta itu untuk apa duit 20 juta itu? Ya. Kalau saya ibaratnya 20 juta itu nanti 5 juta untuk sedekah, 5 juta untuk orang tua saya, 5 juta untuk kebutuhan sehari-hari, dan 5 juta untuk ditabung. Jadi saya punya komitmen punya penghasilan 20 juta karena 4 hal tadi. Sedekah untuk orang tua, untuk kehidupan sehari-hari, untuk menabung. Nah, pertanyaannya, Anda mau punya penghasilan berapa dan untuk apa? Nah, ya, seperti itu. Itulah keputusan. Jadi kalau buat saya, karena saya sudah punya target seperti itu, saya sudah memutuskan, ya saya harus kejar. Gitu. Ya. Ketekunan, usaha yang terus-menerus untuk menumbuhkan keyakinan. Jadi kita harus tekun, kita harus paham bahwasanya saya harus kejar duit 20 juta itu. Bisa nggak bisa? Harus bisa. Kenapa? Ya karena bla 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 bla. Dan saya akan kerjakan pekerjaan yang akan saya kerjakan. Nah, seperti itu. Terus ada kekuatan para ahli pikir, tenaga pendorong. Jadi kita harus punya mentor juga. Mentor kita itu mengarahkan bagaimana saya akan melakukan, ya teman-teman, seperti itu. Terus bab ke-11 adalah rahasia transmutasi seks, hubungan keberhasilan dengan unsur dasar seks, 10 stimulus pikiran, dan lain-lain. Nanti saya akan jelasin. Terus yang ke-12 adalah pikiran bawah sadar. Jadi kita harus selalu berpikir, oh 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Biar kita tersugesti di pikiran bawah sadar kita. Yang keenam, otak. Otak kita berpikir, gimana ya 20 juta tadi itu. Otak kita harus memikirkannya. Terus yang bab ke selanjutnya adalah 6 hantu ketakutan. Nah, mungkin Anda sekarang takut, pengen punya penghasilan 20 juta. Apa iya ya? Apa bisa ya? Apa. Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita akan atasi 6 hantu ketakutan dari target atau dari impian yang ingin kita capai. Seperti itu. Pikiran adalah sesuatu yang konkret. Orang yang memikirkan langkah hidupnya menjadi partner. Sungguh, pikiran adalah sesuatu yang konkret dan merupakan sesuatu yang kuat kalau dipadukan dengan tekad yang bulat, ketekunan dan keinginan yang menyala-nyala untuk penjabarannya dalam wujud kekayaan. Oke, sorry ya teman-teman. Jadi di sini ada penemuan dari Bernes ya. Dia ingin bekerja bersama Edison untuk dia.
perhatikanlah baik-baik bagaimana dia berusaha menjabarkan keinginannya menjadi kenyataan. Dan Anda akan memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai prinsip yang menuju kekayaan. Ketika keinginan atau impuls pemikiran ini mula-mula terpancar ke dalam pikirannya, dia dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengambil tindakan. Ada dua kesulitan menghambat jalannya. Dia tidak kenal dengan Edison dan dia tidak mampu membayar karcis kereta api untuk pergi ke East Orange, New Jersey. Nah, jadi kadang keinginan itu ada tantangannya, tantangan yang harus kita laksanakan seperti itu. Saya memberinya kesempatan yang diminta sebab saya melihat dia sudah membulatkan tekad untuk bertahan sampai berhasil. Seperti itu. Mungkin bukan penampilan si pemuda yang menyebabkan dia mulai bekerja ya, tetapi pikirannya. Jadi semua tentang hal itu harus Anda pikirkan. Anda harus berani berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kesempatan biasanya datang tersamar, teman-teman. Kesempatan itu tampil dalam bentuk yang berbeda dan dari arah yang berbeda daripada yang diduga. Ini merupakan salah satu trik dari kesempatan. Kesempatan mempunyai kebiasaan menyelinap lewat pintu belakang. Barangkali sebabnya begitu banyak orang gagal yang mengenalinya. Jadi kadang kesempatan itu tidak terlihat. Jadi dulu saya pernah dapat cerita ya, cerita tentang si Amin dan Tuhan. Jadi si Amin tuh kerjaannya tiap hari adalah berdoa. Dia berdoa di ruangannya. Dan suatu hari dia diketuk sama temennya, diberitahu, Min, hari ini hujan 3 hari berturut-turut. Kamu harus siapkan kapal kalau kamu biar tidak hanyut. Nah, waktu itu Amin berpikir, saya percaya kok Tuhan pasti menolong saya. Nah, hari ketiga benar-benar terjadi hujan. Akhirnya rumah Amin kebanjiran. Tapi Amin tetap berdoa di dalam kamarnya. Sampai datang bantuan dari polisi, dari masyarakat untuk ngajak Amin pergi. Ayo Min, hujan semakin lebat. Nah, ini kampung kita akan kebanjiran. Amin tidak mau. Dia selalu berpikir Tuhan nanti pasti menolong saya. Sampai akhirnya hari ke-5 benar-benar hujan nggak pernah reda. Sampai akhirnya Amin meninggal karena mati, hanyut, tenggelam karena banjir. Sampai akhirnya Amin ketemu Tuhan di surga. Amin bertanya sama Tuhan, Tuhan, katanya Tuhan akan memberi saya kesempatan. Mana kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya? Dan Tuhan pun berkata, lah, kamu dari kemarin kan sudah dikasih tahu, ada orang yang memberitahu akan ada hujan 3 hari berturut-turut. Ada juga polisi dan masyarakat yang mau ngajak kamu pindah dari kamarmu, tapi kamu tetap di kamar dan hanya berdoa. Nah, itulah sebenarnya kesempatan. Dari situ kita bisa menarik berkah ya teman-teman, bahwasanya kesempatan itu kadang tidak terlihat, kadang ya lewat manusia, lewat apa aja, mungkin WA dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang dapat informasi tentang peluang bisnis, informasi tentang usaha yang bisa memberi Anda kehidupan yang lebih sukses, Anda bisa ambil kesempatan itu. Bisa jadi Anda barusan sholat asar contohnya, Anda dapat informasi, Anda bisa ambil kesempatan itu.
Bisa jadi nanti malam Anda dapat informasi, Anda bisa ambil kesempatan itu. Atau Anda sekarang sudah punya kesempatan, Anda sudah punya bisnis, tapi Anda belum maksimal. Ayo coba Anda maksimalkan bisnis yang sudah Anda lakukan, usaha yang sudah Anda lakukan. Biar apa? Biar Anda diberi kesempatan kaya dari apa yang Anda lakukan saat ini. Dan saya yakin Tuhan sudah memberi Anda jalan. Tuhan sudah memberi Anda kesempatan untuk Anda bisa lebih kaya, lebih sukses. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda punya bisnis? Sudahkah Anda punya usaha? Sudahkah Anda punya pekerjaan yang kalau Anda tekuni, pekerjaan usaha itu bisa membuat Anda kaya? Kira-kira Anda sudah punya belum? Barangkali ada yang belum punya peluang, butuh peluang, nanti bisa inbox saya ya teman-teman. Pak, saya pengen lebih kaya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya. Barangkali dengan hari ini Anda menonton bedah buku saya, Anda dapat pencerahan, Anda dapat informasi tentang peluang bisnis contohnya. Anda kerjakan dan Anda bisa sukses di situ. Bisa jadi. Bisa jadi dengan jalan perantara saya, bisnis Anda bisa tumbuh. Ya. Seperti itu.